Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Pebisnis nggak ada pensiun, gitu ya. Eh, Sama saya Coach Novianto dan ada Coach Isan di seberang sana, gitu loh kan. Assalamualaikum Coach Isan. Waalaikumsalam Coach Novi. Gimana Ya, kabarnya Coach Isan? baik, alhamdulillah luar biasa. Ini di seberang, maksudnya seberang pulau gitu. Di seberang pulau kan ini lagi mudik ceritanya Coach Isan katanya, gitu kan. Iya, iya. Ya, insya Allah dengan perjalanan Coach Isan ini kita apa namanya sahabat PGAP juga banyak insight-insight nih, gitu ya di episode kali ini, gitu ya. Jadi PGAP atau Pebisnis Nggak Ada Pensiun adalah salah satu channel dari eh, kami para business coach yang kita akan eh, ngulik, ngobrolin, gitu ya seputar hal-hal apa saja yang kami sebagai seorang business coach itu ya terima, gitu ya, alami, gitu ya. Kemudian juga kami sharing kepada para pebisnis, gitu ya, Coach Izan ya, atau Ya, mereka yang baru mau mulai bisnis, gitu ya, Coach Izan ya. Benar ya? yes, ya. Ya, Nah, ya. harapannya kalau memang ada sesuatu topik atau pernyataan-pernyataan yang relevan dengan Ya. tantangan diri bagi bisnis ya dan individu ya silakan Anda bisa dapat manfaat yang sangat bermanfaat dari sini gitu ya, Coach. Ya, dan silakan kalau itu mau diterapin, gitu ya, Anda bisa bisa dengan apa leluasa mengaplikasikan tersebut, gitu. Namun kami juga terbuka bisa menghubungi saya Coach Novianto atau Coach Isan, gitu ya, untuk kita bahas lebih personal, gitu loh, apa yang menjadi ketertarikan Anda tadi, gitu ya, terhadap apa yang Anda mau capai, gitu ya. Yes, yes, karena Oke. kesuksesan itu bukan kesuksesan kita sebenarnya sebagai coach, tapi eh, kita mendampingi Anda para individu maupun pemimpin gitu ya, yang ingin sukses nih, mewujudkan apa yang diinginkan, apa yang ingin dicapai dengan lebih cepat, Betul, lebih seru dan lebih suka dengan prosesnya. betul, betul. Eh, Wah, panjang nih Coach kalau kita ngomongin pembukaannya tentang apa bisnis coaching, gitu kan, fungsinya, manfaatnya, gitu ya, bahkan bagaimana prosesnya, gitu ya. Yang pasti apa namanya, ini bisa menjadi salah satu alternatif Anda, gitu ya, teman sahabat PGAP, untuk Anda melakukan hal yang berbeda dari apa yang biasa sudah Anda lakukan, guna Anda mendapatkan hal yang berbeda, ya, yang cenderung mendekati apa yang Anda mau dapatkan. Iya, Gitu ya Coach dan Isan? iya dan satu pernyataan ini yang paling penting coach untuk mendapatkan Ya, yang tadi coach Novi sudah sampaikan ya. adalah dengan cara apa? Bebaskan kehebatan Anda yang terbelenggu saat ini. Wih, ini mentang-mentang bulan bulan kemerdekaan kali ya kita bebaskan keterbelengguan, gitu Coach Susan ya. Iya. Oke Coach Susan, di kesempatan kali Ya, ini ada cerita menarik apa nih Coach Susan, gitu ya. Mungkin ya. ada apa pembelajaran yang bisa juga dimaknai oleh sahabat PGAP, gitu ya. Eh, Terkait dengan bagaimana mereka entah pola pikirnya, entah pola dirinya, atau pola aksinya, gitu, sehingga mereka bisa mendapatkan tadi, gitu kan, apa yang mereka mau dapatkan seperti apa yang apa namanya sudah mereka tetapkan, gitu ya pesannya. Ya, ya, kesadaran coach untuk Ya, mau mengeluarkan kehebatan yang terbelenggu tadi itu ya, ya. setiap individu kalau saya bisa bilang ya, Nah, terutama para pebisnis, hampir semua saya bilang ya, mungkin 90% katakanlah begitu ya di lapangan. ya. Itu mereka adalah orang-orang yang sadar bahwa melatih diri mereka lebih baik, ya, mencari cara-cara terbaik, ya, mencari mentor atau mencari coach, itu adalah cara-cara yang memang mereka perlukan. Oke. Hanya saja Ya. ada konsekuensi tambahan gitu ya. Dengan mentor juga ada konsekuensi tambahan yang kita harus cari waktunya. Kita harus mungkin ketemunya mungkin di klub motor, misalnya kita beli motornya Hmm. gitu kan. Sementara Nah, kita nggak terlalu suka motor, gitu ya. iya. Kemudian konsekuensinya adalah mungkin kita tanya dalam kondisi eh, problem di business owner itu sendiri, tapi yang disampaikan mungkin muter dulu ke pengalaman si business ownernya atau mentornya ini gitu ya. Nah, kita harus jadi mensortir mana yang oke, mana yang enggak gitu ya, mana yang kita yakini, mana yang kita Keep. belum yakini. Iya gitu. Dan ketika kita melakukan
apa yang namanya PR atau mungkin kesadaran yang kita perlu putuskan lakukan di bisnis kita, gimana evaluasinya, nganalisanya itu juga PR tersendiri gitu kan, nggak Ya, mungkin ya, bergantung sama mentor terus gitu ya, ya, kecuali ya, mentornya itu dibayar. ya, ya, Oke. ya, ya. Nah, pendekatan coaching sangat-sangat berorientasi kepada si coachingnya atau klien di sini ya, Coach ya. Nah, sehingga memang apa kebutuhan, apa tantangan itu langsung dibahas secara personal, kan gitu ya. Hmm. Saya sharing, Coach, Ya, beberapa tahun yang lalu ada pengusaha, ya kalau saya bilangnya itu di dalam buku Smartpreneur tuh masih level pedagang gitu ya, karena oke. eh, ia masih menjual dari beberapa produk menjadi sekian banyak produk ya sampai Ya, akhirnya mendapatkan keuntungan gitu ya. Produknya produk masih produk orang lain. Nah, saat itu bisnisnya ya naik turun itu biasa. Nah, tapi di saat potensi bisnisnya dagangnya makin banyak, dia mengambil keputusan saat itu untuk memiliki sebuah brand sendiri hmm, ya, dari hmm. yang dia jual produk orang, dia juga memiliki sebuah brand ya. Artinya original brandnya dia gitu ya. Jadi dia Nah, memproduksi sendiri gitu ya maksudnya ya. memproduksi sendiri ya kan, dia juga punya brandnya sendiri pastinya, kemudian dia membangun kemitraannya sendiri. Hmm, oke. Ya, saya nggak cerita bagaimana prosesnya karena belum memang saya punya pengalaman untuk mendampingi beliau. Intinya 2 tahun kemudian setelah dia minta untuk coaching kepada saya, ya, namun ternyata saat itu belum masuk nih, ya, belum siap secara logika gitu ya, angka atau konsekuensi coaching itu sendiri, dari mana salah satunya adalah perlu namanya komitmen berupa pembayaran coaching Ya. programnya gitu ya. Sama seperti kita nyekolahin anak sekarang, ada yang 30 juta uang pangkalnya, ada 50 juta uang pangkalnya Hmm, dalam setahun dan setiap bulan bayar gitu ya. Itu kan konsekuensi dari bagaimana kita menyekolahkan anak ke sekolah pada umumnya gitu ya. oke. Oke, kembali lagi ke tadi. Karena angkanya tadi belum mungkin belum bisa dirasakan oke, eh, akhirnya dia menunda coaching Hmm. ya. Sampai 2 tahun berikutnya. Nah, apa yang dia sharing atau dia curhatkan itu bahkan udah lebih dari 100 kali lipat kerugiannya, Dari gitu ya. kondisi 2 tahun yang lalu gitu ya. Iya, betul. Kondisi yang tahun lalu dia mungkin masih cerita salah em, menempatkan investasi atau bermitra gitu ya, Ya. yang nilainya masih puluhan juta gitu Hmm, ya. hmm. Nah, sekarang udah sampai 1 miliar 100. gitu. Ya, seratusan juta bahkan 1 miliar gitu. Oke. Nah, eh, itu fakta gitu ya. Artinya ketika kita para coach ini sudah mendedikasikan waktu, apa yang kita pelajari, apa yang kita siapkan program untuk coaching kita, menurut kita adalah ini adalah sistem pendukung atau support system untuk para pelaku usaha agar dia bisa melakukan mitigasi kah, atau dia mendapatkan mitra yang ya coach as a partner sebenarnya, tapi Ya, kita tidak punya kepentingan, ya, artinya ya. dia mendapatkan POV atau mungkin challenge atau mungkin metodologi yang membantu dia bisa melakukan keputusan dengan lebih oke. Nah, Hmm. itu kalau menurut saya pribadi itu yang terbaik ya. Itu makanya saya masih tetap melakukan ini gitu, Coach ya. Tapi kalau memang seperti itu dirasa belum worth it atau belum siap atau aku belum layak gitu ya, bagi owner tersebut, harga yang dibayar setelahnya itu cukup cukup mahal ya, dibanding dia membayar atau menginvestasikan program coaching yang dilakukannya. Komen atau chat yang masuk ke saya itu, ya chat yang masuk ke saya ke WA itu membuat saya aduh Terguncang. terguncang ya. Kita kayak aduh, kalau kita lakukan bedah operasi saat itu juga mungkin penyakitnya bisa tertolong mungkin kan Ya, seperti ya, itu. ya, ya, ya. eh ini ini sedikit ya curcolnya Coach Isan kepada Coach Novi ya, by the way.
Jadi seperti itu coach. Itu yang saya dapat. Dan satu, dua, tiga eh, hal lainnya itu banyak juga para pelaku usaha yang belum mau cepat segera memutuskan coaching, ya, di saat dia masih oke gitu ya. Nah, jadi teman-teman, coaching itu kalau kita bayangkan ya sebuah pertandingan ya sebuah apa namanya sports gitu ya. Sebelum mereka bertanding itu kan mereka di coaching dalam kondisi yang prima gitu ya. Hmm. Ketika datang dalam kondisi yang babak belur, tidak berdaya, ya mau latihan apa gitu, gitu loh. Jadi ini yang menjadi penting. Mudah-mudahan pesan ini bisa ditangkap ya bagi pemirsa PGAP, Sahabat PGAP ya, sahabat PGAP ya. sahabat PGAP. Oke, jadi eh, apa namanya yang saya tangkap gitu konsisten gitu ya, eh, bahwa seorang business coach gitu ya, itu juga seorang manusia gitu ya, bahwa pada saat ada merasa ada satu kondisi menghadapi atau menerima satu keadaan gitu ya, yang sebenarnya ya bukan kita juga bukan Tuhan gitu ya, tapi paling tidak jika pada saat sebelumnya si coach kita, si prospek kita istilahnya gitu ya, itu segera menginvestasikan sejumlah rupiah gitu ya, eh, pada saat tadi eh, mungkin mungkin juga tidak oke gitu ya keadaan keadaan sahabat PGAP gitu ya, pelaku bisnis ini, pemilik bisnis ini ya. Oke, ini di sini yang emang relatif ya posisinya gitu ya. Ya, Kalau bahwa tapi paling tidak eh, nggak lagi kena stroke gitu ya posisinya. Kalau 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 kita bayangkan gitu ya, kita perumpamakan kalau orang kena stroke itu ya kita mau mau ngelatihnya gimana gitu kan ya, yang latihnya pakai fisioterapi gitu kan, ya, ada ahli yang lain gitu kan. Nah, pada saat ini dia masih masih kondisi normal, mungkin eh, dia masih punya dissatisfaction gitu ya, atau kenyamanan. ketidaknyamanan ya, yang masih bisa eh, ditanggung oleh dia gitu ya, yang bisa diterima oleh dia atau ditolerir oleh dia gitu ya, di kondisi itu ya. Nah, eh, ini saya memaknai apa yang Coach Susan sharing tadi gitu ya. Eh, Duh, eh, ibarat kata gitu ya, andai kata 2 tahun yang lalu lu ambil itu apa namanya program coaching yang gue tawarin gitu ya, program coaching personal yang gue tawarin gitu kan, mungkin kalaupun misalnya 2 tahun kemudian akan mengalami kerugian gitu ya, nggak sampai nggak sampai 1 M gitu kali, kali gitu konsisten gitu ya. Ya, Kalaupun mengalami kerugian ya paling ya itu bisnis. konsekuensi dari bisnis aja Ya. gitu kan gitu kan. Nah, Bukan konsekuensi dari pikiran yang tidak optimal gitu ya. betul Karena gini betul coach, betul ya izin menambahkan, ya 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 ha- ya hasil yang kita peroleh, ya, hasil yang sahabat PGAP peroleh, ya, adalah hasil kualitas dari berpikir Anda dan dari apa yang Anda telah putuskan. ya Kita ya sebagai coach mendampingi untuk Anda berlatih, ya memutuskan keputusan bisnis. ya Ya, itu ya simpelnya itu sih itu. ya Ya. ya ya Tentu dari referensi knowledge, experience. Nah, eh, teman-teman, sahabat PGAP bisa dilatih ya, karena eh, coach punya banyak ragam metodologi yang bisa diuji coba gitu ya kepada ya kasusnya atau kondisi bisnis dan diri teman-teman. Nah, itu jeda atau waktu yang teman-teman bisa manfaatkan ya sebelum menghadapi pertandingan-pertandingan yang membuat Anda bisa juara atau jadi loser gitu. ya 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 menarik nih coach gitu loh kan. Nah, mungkin bisa bisa di sharing juga gitu ya dengan sahabat PGAP konsisten gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya eh, membaca rangkumannya sebuah buku tentang berpikir apa berpikir cepat dan lambat gitu ya. Ya, Nah, bisa jadi si prospek ekosistem tadi itu memutuskan berpikir cepat tuh ekosistem kalau menurut buku itu gitu ya. Nah, detailnya tentang buku itu teman-teman bisa lihat di eh, akun thread saya gitu ya. Saya ada ngebahas di situ tentang bagaimana isi buku itu bisa diaplikasikan atau bisa menjadikan refleksi ya, cermin dari teman-teman melihat berpikir melihat diri teman-teman sendiri
ya, berpikir melihat diri sendiri, kemudian bagaimana teman-teman jadinya meyakini diri teman-teman itu siapa gitu ya, guna teman-teman melakukan hal apa gitu ya, untuk teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman bisa sahabat PGAP bisa mau dapatkan gitu ya. Nah, bisa jadi nih konsisan karena kan yang apa bersinggungan adalah konsisan gitu ya. Bahwa menurut buku Daniel Kahneman namanya gitu ya tentang berpikir cepat dan lambat tadi itu ya. Ada setiap manusia itu ada dua sistem di otaknya gitu ya. Bahwa kecenderungan untuk berpikir cepat itu cenderung diambil karena apa? Bisa jadi salah satunya ada di zona nyaman gitu loh kan. Hmm. Ya. Ya, Nah, zona nyaman ini menurut Kahneman bisa dianggap sebagai zona aman. Nah, karena eh, apa? Dia tidak melihat gitu ya. Dia belum melihat bahwa berinvestasi pada bisnis coaching itu menjadi sesuatu investasi yang akan membuat dia memperluas zona nyamannya. ya. Betul. Nah, teman-teman sahabat PGP bisa bisa googling gitu ya, bisa temukan di banyak sumber gitu ya bahwa terminologi atau istilah memperluas zona nyaman itu artinya adalah teman-teman akan memasuki teman-teman perlu menembus batasan-batasan zona nyaman teman-teman gitu ya Hmm. untuk teman-teman memasuki sebuah zona, sebuah area-area ketakutan. Nah, atau fear zone dibilangnya. Nah, fear zone tadi itu yang cenderung tadi coach apa namanya apa bentengnya kuat gitu loh kan. Ya. Karena gimana gimana nanti kalau gue udah investasi bisnis coaching gitu kan, ternyata hasilnya gini-gini aja gitu loh kan. Hasilnya Atau sama aja gitu. ternyata aku nggak mampu atau aku Ya, nggak mau di challenge, betul, ya kan? betul, Karena mau betul. aman dan nyaman gitu. Betul, betul, betul. Nah, padahal teman-teman pada saat yang bersamaan, teman-teman juga bisa masuk ke zona pembelajaran, teman-teman. Ya, Mm-mm. sementara ya kami yang beragama Islam mengakui bahwa proses belajar itu adalah seumur hidup sampai ke liang lahat gitu loh. Jadi kalau pada saat teman-teman eh, dalam tanda kutip mengabaikan memiliki seorang business coach itu adalah bukan untuk kesempatan teman-teman belajar gitu ya. Belajar apa? Belajar pola pikir, belajar tentang mengenal diri gitu ya. Kalau kalau teknik mah mungkin apa namanya banyak di luar sana ahli-ahli yang lain gitu ya tentang tools manajemen apa gitu ya bisa dipakai buat apa segala macam seperti itu gitu ya. Nah, eh, pada saat yang bersamaan teman-teman akan masuk ke zona pembelajaran dan begitu teman-teman mengaplikasikan apa yang teman-teman terapkan dari pembelajaran tersebut guna menghadapi ketakutan-ketakutan tadi, teman-teman eh, masuk ke zona apa bertumbuh sebenarnya growth zone. Ya. Nah, pada saat itu teman-teman sebenarnya tanpa disadari, teman-teman sahabat PGAP sudah memperluas zona nyaman teman-teman sendiri gitu loh. Itu yang terjadi coach gitu loh kan. Ya. Nah, karena kami ya saya posisian menyadari, memahami tentang prinsip tersebut ya, Ya. pengetahuan tersebut. Jadinya makanya saya ikutan nelongso juga coach dengerin ya ceritanya barusan gitu ya. Kasihan juga gitu ya. Iya, ya banyak kasus ya coach ya. Ada yang Ya, demi mempertahankan apa kondisi keuangan yang perlu menggaji karyawan, ya, ya, di mana dia sedang ongoing program seperti itu ya. Maka prioritasnya karena berpikir cepat tadi ya udah, oh ini karyawan lebih penting. ya, ya, Nah, bagaimana membuat karyawan jadi aset kalau kita tidak paham cara ya, berpikirnya. Kalau kita tidak meyakini metodologi yang works gitu untuk mengoptimasikan karyawan gitu. ya, Jadi ya, kalau kalau memprioritaskan yang sifatnya beban, maka maka Anda akan terbebani. Tapi ya, kalau memprioritaskan apa yang memberdayakan, maka ya, Anda akan merdeka. ya, 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 Iya kan? Kenapa rupanya kalau memang harus apa ya bisnis tidak bisa membayar karyawan ya tapi kalau bisnis tidak bisa membayar pengembangan diri teman-teman nah, itu aduh, ngeri banget ya coach. udah jadi parah sih sebenarnya Ya, ya karena gini ya, hasil kita tadi itu tergantung dengan apa kualitas bagaimana kita berpikir dan memutuskan ya, nah kalau betul. hasilnya tidak baik maka kualitas berpikirnya Bisa jadi gitu ya. bisa jadi perlu dilatih akan Ya, jadi baik lagi gitu karena tantangan ya, yang datang ke kita kan tidak bisa
itu aja gitu ya. Iya, Kondisi juga nggak sama. Mau tanya ya, sama keluarga, mau tanya sama teman, mereka bisa takut konflik. Ya, ya, apakah mereka terancam kondisi nyamannya mereka? ya, betul, 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 betul. Anda tidak meyakini apa yang Anda lihat. Anda melihat apa yang Anda yakini, gitu. Jadi kalau mau tanya sama orang lain atau apalagi sang pasangan, itu Anda memang terkesannya nanya, tapi sebenarnya Anda mau validasi dari apa yang Anda yakini. Sepakat, Coach. Sepakat, Coach. Nanti Ya insya kan? Allah kita akan bahas ini tentang bagaimana apa namanya ternyata sebenarnya yang kita pikir kita bertanya sebenarnya dalam alam bawah sadar kita tuh kita sedang sedang butuh validasi pengakuan gitu ya terhadap apa yang kita pikir kita kita perlu. Nah, kita yakini tentang diri kita untuk kita melakukan sesuatu gitu ya, Coach Susan ya. Iya. Apa Oke, yang menarik, menarik. apa yang Anda dapatkan ketika di coaching? Ya kan? Ketika bertanya, coach itu tidak menjustifikasi, tidak Ya, apa namanya, tidak memberikan me- referensi langsung enggak. Coach itu kan bertanya kembali untuk mengungkap pertanyaan Anda ini tipenya seperti apa sih? Anda bisa menyadari, oh iya ya, ternyata saya ragu dengan keyakinan saya, makanya saya bertanya. Atau ternyata saya takut kalau saya memutuskan ini, ada konsekuensinya saya tidak bisa terima, atau saya belum bisa oke. Atau Anda ragu untuk Anda meluaskan zona nyaman tadi, makanya Anda ya, punya unek-unek, punya gambaran ideal, tapi Anda tidak bisa membagi atau mapping ya, kalau saya bilangnya mapping ini yang mana ini kondisi emosi yang seperti apa ketika saya bertanya gitu. ya, Anda ya, ya, perlu mengenali rasa itu emosinya Anda seperti apa. Jadi yang menjawab adalah Anda sendiri ketika ditanya sama coach. Oke, menurut Anda yang prioritas saat ini apa? Coach akan bertanya lagi. Oke, kalau prioritas itu dilakukan hari ini juga, maka apa yang terjadi? ya, Maka apa betul. yang tidak terjadi? Kan gitu ya. Ya, Apa ya, yang menjadi betul. hambatan Anda? Nah, Ya. jadi Anda tuh difasilitasi banget untuk memproses pikiran Anda menjadi benar-benar keputusan ya, menjadi keputusan yang sangat-sangat eh, smart gitu ya. Dan apa namanya solid gitu ya bahwa Solid. apa mulailah perilaku berpikir tidak hanya berdasarkan insting tapi juga berdasarkan data. Tadi Coach Susan menyampaikan bahwa ada pertimbangan A, B, C, D itu adalah data sehingga Anda tadi meyakini apa yang akan Anda lakukan atau keputusan yang Anda ambil itu benar-benar solid tadi gitu loh. Ya, Ya. ya itu seperti Dan pikirannya coach. Izin saya potong. ya, ya, Seperti menjadi printer yang di print dulu nih. ya, Print, print, print jadi lembaran-lembaran data tadi betul, atau betul. print out tadi. Ya. Nah, kemudian coach itu memfasilitasi Anda untuk memilih mana nih yang Anda perlu baca dulu atau lakukan dengan lembaran-lembaran yang di print dari pikiran Anda gitu. Ya, dan itu nanti berdampak pada bahwa Anda tidak membutuhkan validasi dari orang lain terhadap apa yang Anda pikir Anda mau lakukan, tapi Anda sendiri yang em, apa memvalidasi apa yang Anda pikir Anda perlu lakukan. Iya, Gitu ya, Coach Zan ya. yes, Menarik, dan menarik. dan benar coach, kebenaran itu ada di dalam diri kita Ya, masing-masing, termasuk Anda terutama. Nah, coach ya. gimana ya? Coach itu begitu dia praktek, begitu dia memposisikan sebagai coach ya, on duty gitu ya, sedang bekerja. Lanjuti. Kita tidak mengedepankan apa yang menjadi perspektif kita. Ya, Ya, ya kita betul. punya rangkaian metodologi untuk memfasilitasi Anda. Nah, jadi memang kebenaran ada di dalam setiap individu ya. Ya, sehingga membuat orang itu bisa jadi tuan atas pikirannya atau korban atas pikirannya sendiri. Betul, betul, Nah, betul. apakah Anda mau menjadi tuan atau korban? Nah, dengan di coaching, Anda difasilitasi untuk bisa menjadi tuan dari pikiran Anda. Ya. Gitu. Oke, menarik. Dan ini tadi seperti saya sampaikan bahwa insya Allah di episode berikutnya kita akan bahas tuh tentang apa namanya kenapa alam bawah sadar kita gitu ya, atau di episode episode yang akan datang gitu ya. Pokoknya stay tune terus aja di Pebisnis Nggak Ada Pensiun gitu ya, channelnya para bisnis coach curcol gitu ya. Tapi curcol curcol yang terframework namanya gitu ya. Ya, Dan insya Allah itu ini bisa menjadi insight bagi ya, sahabat PGAP gitu ya dalam rangka teman-teman sendiri sahabat PGAP itu bisa
kalau di komputer tuh kan ada defragment gitu ya Coach ya, Hmm. apa defrag gitu ya. Jadi Ya, teman-teman sendiri yang melakukan defrag terhadap diri teman-teman sendiri gitu ya, menyusun ulang mengatur, file-file ya. menyusun ulung, betul, betul, betul. Tadi kan seperti Coach Susan umpamakan seperti kayak printer itu dipilah-pilah, di print jadi kelihatan kan dirapihkan lagi gitu loh kan. Coach Susan, apa insight dari obrolan kita hari ini gitu ya Coach Susan ya, yang bisa Yes, di-sharing sama teman-teman sahabat PGAP nih. yes, sangat basic banget coach. Dan ini Ya. selalu kita juga di network kita uh, juga uh, mengkampanyekan ini gitu ya. Hmm, 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 hmm. Kalau Anda ingin mengubah hasil atau hidup ya, cenderung kalau mengubah hasil sih nggak bisa, tapi bagaimana Anda melihat hasil yang berbeda adalah dengan mengubah respons atau hidup Anda, ya, Ya, dengan mengubah tiga pola ini. Yang ya, pertama mengubah pola pikir, yang kedua mengubah pola diri, ya, yang ketiga mengubah pola kerja atau ya, aktivitas Anda. ya. Insya Allah nanti ini lebih lebih kita dalamin gitu ya apa yang terakhir Coach Susan sampaikan tadi, pola pikir, pola diri dan pola aksi atau pola kerja tadi itu ya di episodenya pebisnis nggak ada pensiun gitu loh kan. Ya, Coach Susan, ini karena waktunya juga gitu ya. Insya Allah ya, kita akan sambung di episode berikutnya gitu ya tentang ya, obrolan-obrolan kita yang apa ya, ya. curcolnya bisnis coach, Curcol, iya curcolnya coach. curcolnya Dan bisnis coach. selalu itu pasti ada hambatan. Ya, 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 Nah, ya, kalau kita udah tahu framework yang diubah tadi pola pikir, pola diri, pola aksi atau pola kerja, ya, hambatannya coach, ya, ya, ini yang kita akan bahas nanti di episode selanjutnya. Tapi ya, saya sharing ya kepada teman-teman PGAP seperti ini ya, sharing pertanyaan. Sharing ya. pertanyaan itu maksudnya bertanya gitu ya. Dapatkah Anda diandalkan? Dapatkah Anda diandalkan untuk tujuan yang mau Anda capai? Dan dapatkah Anda berkomitmen 100%? Dapatkah Anda berkomitmen 100% gitu? Ya, 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 karena ketika Anda mau bekerja keras, ya dengan program coaching Anda mendapatkan banyak referensi metodologi untuk bisa bekerja cerdas, Anda tetap perlu menjalani proses yang terbaik yang perlu Anda lakukan 6 sampai 1 tahun. Ya, 3 bulan maksudnya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Apa yang bisa Anda bayangkan hasil yang berubah di tahun depan? ya, ya, Jadi pikirkan, apa aset finansial Anda yang paling berharga? Maksudnya kemampuan Anda menghasilkan uang lebih besar lagi, lebih banyak lagi dalam bisnis Anda. Coaching membantu Anda menyusun sistem bagaimana Anda punya aset finansial yang luar biasa. Ya, coaching bisnis ya, khususnya ya, ya. ya. Karena Anda membuat sistem itu. Nah, next kita bahas coach. Oke, menarik. Sahabat PGAP, Coach Susan, terima kasih banyak buat episode kali ini gitu ya. Kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Menarik sekali gitu ya. Eh, yang saya catat di sini Coach Susan gitu ya, yang menarik itulah tentang bagaimana kita menata pola pikir guna menumbuhkan keyakinan diri kita ini siapa atau bagaimana gitu ya. Guna mendukung pola tindakan, pola aksi, pola kerja kita eh, agar kita semakin mendekati pada hasil yang kita harapkan. Gitu ya Coach Susan ya. Ya, Oke. Oke, Coach Susan, terima kasih banyak. ya, Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi di episode yang akan datang. Sahabat PGAP, pebisnis nggak ada pensiun. Saya Coach Novianto dan Coach Susan izin ya. pamit. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang.